Udah mulai ya? Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya, salam sejahteranya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi persiapan PTS di tanggal 22 September nanti, materi PPKN. Baik, PTS kali ini akan hadir 40 soal dengan 2 materi atau 2 bab, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan juga tentang norma. Nomor 1 kita akan bahas yaitu tentang pentingnya kehidupan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi nanti soal ini membahas tentang bagaimana manusia itu bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan masyarakat sekitar. Itu soal pertama. Yang kedua, nanti ada soal tentang peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Kita akan membaca atau kita akan membahas tentang peraturan apa saja yang ada di masyarakat yang tentunya sudah kita ketahui, sudah kita bahas kemarin ya. Selanjutnya juga ada soal nomor 3 tentang jenis-jenis norma dan sifat-sifatnya. Jadi kemarin kita sudah bahas kan, norma itu ada 4 ya kan, sifat sudah kita bahas juga. Nanti kalau kalian masih bingung tinggal cek di video yang sebelumnya tentang norma ya. Materi bab kedua itu ada 4 norma. Kami sudah bahas satu ya, norma agama, sosial, agama, kesopanan, terus kesusilaan dan norma hukum. Itu udah kita bahas semua di sana. Nanti kalian tinggal cek aja di video yang sebelumnya. Juga ada soal sama ya, masih tentang jenis-jenis norma. Ini soal di atas ini banyak tentang norma ya, pokoknya kalian tinggal baca aja. Tinggal bedakan apa itu norma kesopanan, norma kesusilaan, itu jangan sampai tertukar ya antara kesusilaan dengan kesopanan. Juga nanti ada dicontohkan contoh-contoh normanya. Norma agama contohnya apa, kesopanan contohnya apa, norma hukum contohnya apa dan sebagainya. Itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Nanti kalian tinggal cek aja video yang sebelumnya sebelum video ini. Terus ada juga jenis-jenis norma. Ya sama. Udah kita bahas di sana. Jenis-jenis norma, apa norma berdasarkan jenisnya ya, itu sama ada 4 itu. Pokoknya kita jangan sampai tertukar antara 4 norma ini. Nah, akan dibahas juga tentang dampaknya, sebab akibat kalau kita melanggar dari norma-norma tersebut. Itu akibatnya apa? Akan dibahas di sini. Jelaskan kemarin juga ada norma agama kalau melanggar apa, kalau kesopanan apa akibatnya, norma hukum apa, norma kesopanan apa, itu sudah kita bahas di materi minggu kemarin ya. Nah, ini kita mulai masuk ke sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini berisi tentang apa ini? Oh, ini tentang Pancasila. Asal muasal Pancasila itu seperti apa? Nanti kalian cari boleh di buku paket Perpus, di LKS, di buku paket koperasi, itu semua ada di situ. Semua search semuanya di situ tentang sejarah Pancasila. Kalian tinggal baca-baca aja. Terus ada juga panitia 9. Kita udah bahas kemarin juga di materi kemarin. Ada 9 orang panitia khusus yang dia itu dibentuk untuk merangkum atau merumuskan Pancasila secara utuh. Itu sudah ada. Kalian baca aja di sana. Terus akan juga ada pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila. Apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lihat dari Pancasila tersebut, nilai-nilainya apa, kandungannya apa, maknanya apa, semuanya ada di situ. Selanjutnya nomor 14 itu ada sejarah BPUPKI. Masih ingat apa itu BPUPKI ya kan? Apa sejarahnya, kenapa dia dibentuk, siapa yang membentuk, udah kita bahas kemarin di materi minggu kemarin ya kan? Itu sudah bukan yang 2 minggu yang lalu atau yang kedua, nanti kalian lihat saja materi BPUPKI itu udah kami bahas. Jepang kenapa, ada Koiso, ada menjanjikan kemerdekaan, ada banyak ya kita cerita tentang sejarah terbentuknya BPUPKI. Terus tujuannya apa? Tujuan BPUPKI itu apa? Untuk apa dibentuk? Ya kan, itu sudah kita bahas juga di materi video sebelumnya. Selanjutnya nomor 16 ada sejarah Pancasila. Nah, ini juga gampang. Kalian tinggal baca di bab 1, itu ada semua di situ tentang sejarah-sejarah Pancasila. Nah, terus nomor 17 ada masih tentang Pancasila. Di sini dikatakan bahwasanya rumusan Pancasila itu sebagai apa? Jadi Pancasila itu nanti sebagai apa dalam kedudukan negara Indonesia? Selanjutnya
ada juga tentang sejarah PPKI. Apa itu perbedaan antara BPUPKI dengan PPKI apa? Itu udah kita bahas juga di sana. Kenapa BPUPKI berhenti terus diganti dengan kenapa itu udah dibahas juga. Kalau kalian masih bingung nanti cek bukunya atau nonton di video Pamin sebelumnya. Terus ntar dulu ya. Ada di sini dalam sidang BPUPKI yang pertama ada banyak tokoh yang mengusulkan usulan-usulan atau dasar-dasar negara. Kalian baca. Kita sudah bahas kemarin di video sebelumnya, ada semua itu. Atau kalian baca di LKS, buku paket baik koperasi ataupun dari Perpus, ada semua di situ. Tentang tokoh-tokoh kenegaraan, itu ada semua di sana. Yang merumuskan atau mengusulkan rumusan Pancasila. Ada semua di sana. Terus ada juga sikap teladan tokoh kenegaraan. Apa yang bisa kita lihat, kita ambil dari para tokoh tersebut. Banyak kan si A usulnya begini, si B usulnya begitu, ini disatu padukan jadi satu. Nah, sikap apa yang bisa kita lihat dari mereka itu? Ada yang pengennya ngotot di sini, tapi mereka bisa bersatu. Nah, sikap apa yang bisa kita lihat di situ? Itu nanti akan ditanyakan di sini, dipertanyakan di sini. Terus nomor 21 itu ada tahapan-tahapan rapat atau musyawarah. Itu seperti apa tahapan-tahapannya? Ini juga nanti ada kok. Sebenarnya ada kalau kalian memperhatikan proses-proses teman-teman tokoh-tokoh kenegaraan ini ketika mereka itu melakukan rapat, musyawarah, menentukan kesepakatan. Itu ada di situ semua tahapannya apa saja. Terus kita masih bicara tentang sikap keteladanan dari seorang negarawan Indonesia, ya kan? Kita tahu ada Pak Soekarno, ada Pak Hatta, ada banyak sekali di sana yang mencontohkan kepada kita bagaimana baiknya sebagai orang negarawan yang dia tuh memberikan tauladan yang baik sekali kepada kita semua. Terus ada juga di sini nomor 25 kembali membahas tentang sejarah Pancasila. Pokoknya ini ada hubungan dengan Piagam Jakarta, hubungan dengan tempat-tempatnya di mana mereka menentukan rapat itu di mana, itu ada semua di situ. Tentang Piagam Jakarta, tentang sejarah Pancasila. Isinya apa saja, terus ideologinya apa saja itu akan dibahas di sini, akan dipertanyakan di sini. Nomor 26 itu tentang perkembangan PPKI. Jadi kan kita tahu PPKI itu dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Karena kenapa? Karena waktu itu BPUPKI itu masih ada unsur orang-orang Jepangnya. Ada wakil dari orang Jepang. Nanti kalian coba di video sebelumnya siapa wakilnya, ya kan? Nah, di PPKI sendiri itu pure, murni semua orang Indonesia. Bener-bener dibentuk setelah waktu itu bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi waktu itu dibom, pertama di Hiroshima, itu Jepang diem-diem kalah, cuman gak mau ngaku sama kita. Nah, karena golongan muda tahu, akhirnya membentuk PPKI. Kayak gitu. Nanti kalian akan dibahas ya. Selanjutnya nomor 27, 829 itu masih tentang sikap teladan dari seorang negarawan. Yang kita bahas, kalian kita baca itu ada di LKS, ada di buku paket. Semua ada lah. Pokoknya kalau kalian baca LKS, buku paket ada semua di situ. Tentang keteladanan dari para tokoh negarawan tersebut. Ada semua tanggung jawabnya, terus empatinya, terus bisa memilih banyak sana. Persatuan, nasionalisme, terus patriotisme, ada semua di sana. 31 ini membahas tentang nasionalisme. Tentang bagaimana seseorang itu membanggakan negaranya sendiri, membanggakan apa yang dia negaranya. Jadi itu bisa membanggakan negaranya sendiri. Sikap nasionalisme. Nanti ada di situ contoh-contohnya. Terus 32, 33 itu tentang sejarah lagi, sejarah kemerdekaan, sejarah Pancasila. Kalian baca aja nanti lebih ke apa ya? Pas di panitia 9, mereka rapat di mana, mereka rapat tanggal berapa, apa yang didapat dari hasil tersebut, itu nanti kita baca aja. Keluar di nomor 32, 33. Terus 34 itu tentang
karakter atau sebab akibat ya tentang norma tadi tuh. Tadi udah dibahas di atas tadi ya. Ada sebab akibat dari norma agama, norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan itu berbeda-beda. Ini akan dibahas di nomor 34. 35 itu tentang lagi sejarah Pancasila. Ini sejarah Pancasila, nanti kalian baca aja di situ ada kok. Ini lebih ke tentang apa ini? Tentang Piagam Jakarta ya. Nanti kalian baca tentang Piagam Jakarta untuk soal nomor 25. 36 ini kembali ke norma ya. Contoh-contoh norma itu apa saja nanti kalau kita cari di situ. Pokoknya yang sering tertukar itu antara norma kesopanan dengan norma kesusilaan itu sering tertukar. Hati-hati ya. 37, 38, 39, 40 tentang sejarah kemerdekaan. Jadi di sini pokoknya kalian harus rinci. Biasanya kalau laki-laki tuh yang suka teledor tanggal. Hati-hati, suka ketuker, ya kan? Di sini biasanya ada pilihan tuh yang misalnya tanggal A sama B, misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 1 Agustus, bawahnya 2 Agustus, C-nya 3 Agustus. Itu suka ketuker-tuker, hati-hati. Harus betul-betul teliti ya kalau mengerjakan tanggal-tanggal kayak gini tuh. Terus iya, ini sejarah kemerdekaan ya. Nanti pokoknya kalau kalian masih bingung, intinya dari PTS kali ini tuh cuma 2 bab ya. Bab tentang pertama ke Pancasilaan tadi itu dibentuknya Pancasila, sejarah terbentuknya Pancasila, terus tentang Piagam Jakarta, Panitia 9, terus tentang sikap-sikap keteladanan para tokoh kenegarawan. Itu saja yang bab pertama. Yang kedua tentang norma. 4 norma: agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Contohnya apa? Terus fungsinya apa? Terus apa sanksinya? Itu kalian harus perhatikan, jangan sampai tertukar. Intinya dari PTS kali ini itu tentang 2 bab. Bab apa tadi? Yang pertama tentang Pancasila, yang kedua tentang norma. Jadi saran Pak Amin, nanti kalau kalian masih bingung, diulang aja video ini, terus kalian sambil dicatat. Jadi sambil tadi nomor 1 apa? Nomor 1, oh tentang ini, catat, cari LKS atau dibuka paket. Nomor 2 tentang ini, ya boleh kayak gitu ya. Jadi untuk PTS kali ini Pak Amin berharap kalian mendapatkan nilai yang baik, nilai yang luar biasa, nilai yang bagus, sehingga nilai PPKN kalian baik dari kelas A sampai kelas I semuanya bagus ya. 7A sampai 7I bagus semua. Gak usah 100, minimal 99 aja udah bagus, ya enggak? Oke, anak-anak, dari Pak Amin cukup. Terima kasih banyak sepertiannya. Jangan lupa untuk komen, kritik, supaya nanti kedepannya kita bisa lebih komunikatif lagi. Kalian bisa komen di bawah ini untuk saran dan masukannya untuk video selanjutnya. Dari Pak Amin cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.